Salam Bapak Mama. Dingin kok atau takut corona? Sekali lagi, salam. Terima kasih. Bapak Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya memulai renungan ini dengan sebuah pernyataan yang mestinya kita sama-sama setuju bahwa sumber kekuatan orang percaya, sekali lagi, sumber kekuatan orang percaya dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi tantangan hidup, itu hanya dapat dijumpai di dalam Allah. Sumber kekuatan orang percaya dalam menghadapi tantangan ataupun kesulitan hidupnya hanya dapat dijumpai di dalam Allah. Kita aminkan kok? Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi orang percaya dia perlu belajar untuk berserah diri dengan sungguh-sungguh. Berserah diri dengan sungguh-sungguh kepada kehendak Allah. Karena hanya dengan demikianlah dia dapat bertumbuh dalam iman yang teguh, bertumbuh pada pengharapan yang kokoh, dan juga ada dalam keberanian untuk mengambil keputusan walaupun dalam hitungan sebagai manusia, keputusan yang akan dia ambil itu banyak risiko, tapi dia tetap percaya Tuhan ada. Bapak Mama, sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, berdasarkan cerita Hakim pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25, pada saat itu Gideon dipilih Allah menjadi hakim dan juga diberi kepercayaan dari pihak Allah untuk memimpin bangsa Israel ada dalam peperangan melawan bangsa Midian. Bapak Mama, saudara-saudara, dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, dari pasal 7 ini, itu berarti dia ada pada pasal 8. Kita bisa perhatikannya di sana, di ayatnya yang ke-10 pasal 8, memberi keterangan kepada kita tentang jumlah tentara perang dari bangsa Midian. Ada 135.000 orang. 135.000 orang. Karena itu Gideon tidak anggap enteng dengan jumlah yang sangat banyak. Jika fokus Gideon adalah bahwa harus memenangkan peperangan itu, maka tentu Gideon harus berpikir untuk mengumpulkan pasukan tentara dari bangsa Israel dengan jumlah harus lebih dari jumlah yang ada pada pasukan tentara Midian. Bapak Mama, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Gideon pertama mengumpulkan tentara sebanyak 32.000 orang. Dalam hitungan manusia ini 32.000 berbanding dengan 135.000 belum apa. Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, jumlah itu terlampau banyak.
dari 32.000 orang ini ada di antara mereka yang mungkin siap diri tapi dengan terpaksa. Mungkin mereka dalam ketakutan yang amat sangat. Tanyakan mereka. Jika mereka takut untuk maju perang, maka yang rasa takut itu kumpulkan mereka tersendiri kemudian suruh mereka pulang. Tidak perlu maju berperang. Dan ternyata benar Bapak Mama. Dari 32.000 orang disuruh pulang itu ada 22 orang yang menyatakan tidak siap, yang menyatakan mereka takut. Karena itu dari 32 orang yang pulang sudah 22 orang, maka sisa 10 orang. Dari 10 orang ini Tuhan berkata lagi kepada Gideon, 10.000 orang, anak buahmu terlalu banyak. Papa Mama, ini berhitung seperti apa? Dari 32, kemudian kurang 22, sisa 10 orang. Dari 10 orang ini yang akan berperang melawan 135 orang tentara Midian, ini sangat tidak masuk akal. Tetapi Tuhan menguji lagi. Dari 10.000 orang ini, Tuhan berkata kepada Gideon, bawalah anak buahmu di sebuah sungai. Ini jumlah terlalu banyak, 10.000 orang dalam ukuran Tuhan. Terlampau banyak. Bawa mereka ke sungai. Uji mereka sekali lagi. Dari 10.000 orang itu ada sebagian yang akan minum air dengan cara berlutut. Itu suruh mereka pulang. Sementara sebagiannya mereka akan minum air dengan cara menjilat seperti anjing. Itulah yang dipersiapkan Allah untuk maju berperang. Dan jumlah yang didapati terakhir hanya 300 orang. 32 dia berkurang lagi menjadi 22.000, diperkurang lagi menjadi 10.000, berkurang lagi menjadi 300 orang. Dari 300 inilah Tuhan siapkan untuk ada bersama dengan Gideon maju berperang melawan tentara Midian. Bapak Mama sedang jemaat Tuhan yang kekasih. Ujian yang terakhir. Ada yang minum air dengan cara berlutut. Nah, ini memaju perang. Kalau kita mungkin sedang melakukan sebuah perjalanan jauh, bertemu dengan sebuah tempat yang ada sungai atau ada sumur di dekat situ, supaya kita berhenti capek dulu, istirahat sebentar, baru kita minum. Dengan cara mungkin seperti yang disampaikan dalam keterangan Alkitab ini, duduk baru ambil air kau minum, makan waktu. Tuhan bilang yang begini dong suruh dong pulang. Tetapi yang minum air dengan cara mencilat seperti anjing, itu berarti dengan cara dia hanya berdiri saja atau sedikit membungkuk, tidak ada waktu untuk dia duduk berlama-lama, tidak ada waktu untuk beristirahat sebentar, tetapi dia tetap siaga, dia tetap siap untuk melanjutkan perjalanannya dalam melakukan apa yang menjadi tugas. Semua terjadi secara gegabah, semua terjadi dengan tidak punya waktu banyak untuk beristirahat, karena mereka akan melakukan penyerbuan di malam hari secara mendadak, secara tiba-tiba. Karena itu tidak ada waktu untuk duduk berleha-leha, tidak ada waktu untuk duduk beristirahat sebentar. Bapak Mama saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari hitungan angka ini Gideon sebagai manusia tentu dia berpikir, apa maksud Tuhan? Tentara Midian begini banyak, Tuhan kasih hanya 300. Ini begini mau mati konyol ini. 300 lawan 100,
35.000 tentara Midian. Wah, ini cerita yang aneh juga, yang lucu. Apa maksud Tuhan? Bapak Mama Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Gideon menemukan jawaban dari apa yang Tuhan buat ini melalui cerita mimpi dari seorang dari kelompoknya orang-orang Midian. Kebetulan dia lewat dari tempat itu, dia dengar mereka bercerita. Bapak Mama Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saat itu Gideon sadar bahwa Tuhan sedang merencanakan kemenangan bagi bangsa Israel. Bukan menurut ukuran pikiran mereka, tetapi menurut ukuran Tuhan. Tuhan sedang merancang sebuah kemenangan bagi bangsa Israel dengan cara yang ajaib dan heran, supaya bangsa Israel belajar percaya sungguh. Tuhan sedang merancang sebuah kemenangan bagi bangsa Israel dengan cara Tuhan, melalui kehendak Tuhan, supaya bangsa Israel belajar tunduk pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena dalam ayat-ayat awal dalam bacaan ini, Bapak Mama, Tuhan bilang, saya melakukannya demikian supaya jika kemenangan itu diraih oleh bangsa Israel, mereka tidak membanggakan diri, tidak membuat mereka menjadi sombong. Bahwa kemenangan itu mereka raih karena kekuatan, karena kehebatan mereka. Tidak. Karena itu Tuhan bertindak, jumlah itu dikasih kurang menjadi 300 orang berhadapan dengan 135.000 tentara Midian. Bapak Mama Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi dalam ukuran manusia ini hal yang ajaib. Ini hal yang sangat luar biasa. Berhitung dalam akal manusia ini luar biasa. Soalnya mungkinlah, gitu ya. Soalnya mungkinlah 300 orang bisa mengalahkan 135.000 tentara Midian. Ini hal yang mustahil. Benar, ini mustahil terjadi dari pihak Tuhan. Bapak Mama Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan bertindak, berada di depan Gideon, bertindak mengatur strategi perang melalui Gideon. Tuhan memerintahkan, siapkan obor, siapkan kendir-kendir, siapkan sangkakala. Mereka akan menyerang di malam hari secara mendadak, menembus perkemahan tentara Midian. Apa yang terjadi, Bapak Mama? Para musuh lari tunggang langgang, ya, dalam bacaan Alkitab. Mereka lari tunggang langgang. Tuhan membuat tentara Midian saling menyerang satu dengan yang lainnya. Kemudian kemenangan itu diraih oleh tentara Israel bersama dengan Gideon. Hanya dengan obor, hanya dengan kendi-kendi, hanya dengan sangkakala. Alat perang yang sangat sederhana. Ya. Dalam pikiran kita manusia ini, obor, kendi-kendi, sangkakala mau pakai bikin apa di perang? Orang di perang bawa peluru, bawa senjata, bawa perlengkapan perang yang canggih. Apalagi jumlah kita sangat kecil berhadapan dengan jumlah lawan yang sangat banyak. Apa yang bisa kita andalkan dari obor, kendi-kendi, dan sangkakala? Bapak Mama Saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang Tuhan buat bagi Gideon dan juga tentara Israel menunjukkan bahwa kuasa Tuhan lebih.
belajar percaya dengan sungguh-sungguh dan juga belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Papa Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya kira kita punya pengalaman hidup yang hampir sama, yang mungkin dalam cerita yang berbeda-beda. Ketika ada kesulitan, ketika ada persoalan, ketika ada cobaan, bahkan juga bertemu dengan orang-orang yang membenci kita, bertemu dengan orang-orang yang tidak suka kepada kita, bertemu dengan kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin menjatuhkan kita, mencelakai kita. Kita merasakan tangan Tuhan menolong. Kita merasakan ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita merasakan Tuhan ada bersama-sama kita sehingga kita mampu melewati semua. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Sekali lagi, Tuhan ada di setiap persoalan kita. Tuhan ada di setiap kesulitan kita. Tuhan ada di setiap cobaan hidup kita. Ajar dari cerita, Tuhan tidak akan pernah menghukum kita jauh dari batas kemampuan kita. Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi kita ketika semua jalan tertutup. Tuhan pasti membuka jalan bagi kita, tidak dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, ketika kita berhadapan dengan kesulitan hidup, kita dengan tenang berpikir, Tuhan, apakah saya mampu melewati ini? Tuhan, apakah saya bisa keluar dari kesulitan ini? Tuhan, apakah saya bisa selamat? Tuhan, apakah saya bisa mengatasi persoalan-persoalan hidup yang saya alami saat ini dengan kekuatan yang ada pada saya? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi selalu datang pertolongan Tuhan secara ajaib dan heran. Saat itu kita sadar, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena dengan persoalan, dengan kesulitan hidup yang saya hadapi, saya sudah hampir putus asa. Saya hilang harapan. Saya menjadi orang yang lemah. Saya kira saya tidak akan mampu keluar dari persoalan ini. Gideon juga ada dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tuhan, dari 32.000 orang Tuhan kasih kurang menjadi 20.000 orang, 22.000 orang. Dari 22.000 orang Tuhan kasih kurang lagi menjadi 10.000 orang. Dari 10.000 Tuhan kasih kurang lagi menjadi 300 orang. Wih Tuhan, ini betul angkatan betul-betul. Pasti kita semua membayangkan pasti kami mati konyol dengan kekuatan yang sungguh luar biasa besar dari pihak tentara Midian. Tuhan bilang, beta pikir begitu sudah belajar berbicara. Beta kasih kurang supaya nanti lu akan memenangkan peperangan itu dengan jumlah yang sangat kecil. Supaya lu tidak sombong. Supaya lu tidak merasa bahwa kemenangan itu lu raih karena lu punya kekuatan dan kehebatan. Tentara, pasukan tentara yang disiapkan dalam jumlah yang juga tidak kalah banyaknya dari jumlah tentara Midian. Kita buat begitu supaya tetap belajar untuk bersembah sujud hanya kepada Allah. Karena hanya dengan demikianlah lu mampu memenangkan pertandingan hidup ini. Papa, Mama, saudara-saudara sekalian, sekali lagi mari belajar dari pengalaman iman, dari cerita Gideon bersama pasukan tentara Israel. Jangan bersandar kepada manusia, nah seperti kita. Sekali lagi, jangan bersandar kepada
itu semua akan sia-sia. Tapi bersandarlah kepada Tuhan. Jangan juga mengandalkan kuat dan hebatnya kita sebagai manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Dan hanya dengan demikian kita akan melihat mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan yang sedang Dia rancang bagi kita di tengah-tengah masalah hidup yang kita alami, supaya membawa kita untuk terus berserah diri kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia sekali lagi. Tidak ada kekuatan yang ada pada manusia untuk bisa mengalahkan setiap persoalan hidup kita. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Karena itu dari awal renungan kita, saya menyampaikan sumber kekuatan orang percaya itu hanya di dalam Tuhan. Sekali lagi, sumber kekuatan orang percaya itu hanya di dalam Tuhan. Dan kita perlu belajar untuk berserah diri dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang berserah diri dengan sungguh-sungguh, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan hidupnya, hanya dialah yang diperkenankan Tuhan.